Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih tentang prinsip finansial dari Warren Buffett. Iya, Warren Buffett. Legendaris banget ya. Betul, memang sih kalau mau niru kekayaannya yang sampai US 166 miliar di usia 94 tahun, kayaknya mustahil ya. Hahaha, iya. Itu level lain. Tapi sumber ini bilang prinsip dasarnya itu sebenarnya bisa loh dipakai siapa aja buat bangun fondasi keuangan yang kuat. Nah, itu dia intinya. Bukan soal jumlah uangnya, tapi prinsipnya. Jadi, misi kita kali ini, kita coba tarik 4 langkah kunci. Intinya sih, soal kesabaran dan kekuatan waktu ala Buffett. Siap kita bedah? Siap, mari kita lihat. Oke, langkah pertama yang ditekankan agak mengejutkan ya di era digital sekarang. Ya, Soal kartu kredit, katanya suruh tinggalin. betul sekali. Agak kontras ya sama kebiasaan kita sekarang. Ya, Teks ini nyebut kalau Buffett itu nganggap utang kartu kredit itu kayak, wah, senjata pemusnah masalah finansial. wow, istilahnya serem juga ya. Iya, disebutin juga dia itu cuma punya satu kartu, American Express, itu pun dari tahun 1964. Hah, sejak 1964? Iya, cuma satu. Iya, sejak 64. Iya. Dan katanya dia lebih senang pakai tunai. Wah, jadi pesannya jelas banget ya, sebisa mungkin hindari utang berbunga tinggi. Disiplinnya itu loh, luar biasa sih itu. Cuma satu kartu sejak zaman dulu banget, ini jelas banget prioritasnya ya. Nah, oke, itu tadi soal apa yang harus dihindari. Sekarang, apa yang dianjurkan untuk dimulai? Ada poin soal investasi nih, katanya nggak peduli jumlahnya kecil. Nah, ini juga menarik. Sering kan kita mikir, invest nanti aja kalau udah punya uang banyak. Iya, betul. Nunggu modal gede dulu. Justru sebaliknya, dana kecil itu bisa banget tumbuh jadi signifikan, asal ada kerja keras, sabar, sama riset tentunya, buat cari peluang yang oke. Jadi nggak harus nunggu jadi kaya raya dulu ya buat mulai? Nggak perlu sama sekali. Fokusnya itu lebih ke bangun kebiasaan. Mulai aja dulu, konsisten, biarin waktu yang kerja. Jangan nunggu nanti, kan? Siapa tahu nantinya nggak datang-datang. Masuk akal ya. Jadi action dulu ya, biasain diri. Oke, terus prinsip ketiga nih. Ini kayaknya penting banget tapi sering dilupain. Pahami investasi kita secara menyeluruh. Gimana penjelasannya? Iya, ini krusial, soal riset mendalam. Sebelum beli aset apapun, kita harus benar-benar ngerti. Nggak peduli deh itu saham perusahaan terkenal atau apa. Jadi jangan cuma ikut-ikutan tren aja gitu ya. Persis. Ada kutipan bagus di sana, bunyinya gini. Risiko itu datangnya dari nggak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Wah, dalam tuh. Risiko datang dari nggak tahu apa yang kamu lakukan. Jadi, kalau kita paham betul apa yang kita punya, ya kita bisa bikin keputusan yang rasional. Nggak gampang panik atau ikut arus pas pasar lagi naik turun nggak jelas. Pemahaman itu, yaitu manajemen risiko kita. Oke, paham. Jadi, riset, riset, riset. Ini nyambung ke pilar terakhir nih, yang jadi kayak jantung filosofinya Buffett. Percaya sama kekuatan compounding. Imbal hasil majmuk. Compounding, si bunga berbunga ini ya. Ya, analogi yang bagus banget. Bola salju. Jadi, tugas kita sebagai investor, setelah riset tentunya, ya sabar. Sabar ya kuncinya. Iya, sabar, jangan panik kalau pasar lagi goyang. Biarin aja bola salju investasi kita itu terus ngulung turun dari bukit. Makin lama makin gede kan, ngumpulin lebih banyak salju alias kekayaan. Kayak bola salju kecil yang lama-lama jadi raksasa gitu ya. Itu esensi pertumbuhan jangka panjang, tapi ya itu, butuh disiplin sama keyakinan sama prosesnya. Jangan buru-buru dihentikan bola saljunya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, pertama, hindari utang konsumtif, terutama kartu kredit. Kedua, mulai investasi sekarang, nggak usah nunggu modal gede. Yap, mulai aja dulu. Ketiga, pahami benar-benar apa yang Anda investasikan lewat riset. Keempat, percaya dan sabar sama kekuatan compounding atau bunga majemuk. Gitu ya kira-kira? Mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda semua yang mendengarkan. Tadi kan kita bahas prinsip sabar dan bola salju ala Buffett ini ya. Iya. Gimana kalau konsep pertumbuhan bertahap dan kekuatan waktu ini kita coba terapkan juga di aspek lain kehidupan kita? Nggak cuma soal uang. Oh, menarik tuh. Iya, misalnya buat belajar skill baru, atau mungkin bangun hubungan, atau mencapai tujuan pribadi lainnya. Bisa nggak ya konsep bola salju ini dipakai juga? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut mungkin.